Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Mas Faisal, kalau Anda lihat yang barusan disampaikan oleh Pak Febrio, Anda setuju atau melihat ada yang terlalu optimistis misalnya atau seperti apa? Kecuali target kemiskinan yang lain mostly realistis kalau saya jujur ya. Jadi inflasi, nilai tukar, suku bunga, asun ya, harga minyak dan lain-lain itu saya pikir realistis. Pertumbuhan ekonomi 5,2% perlu agak hati-hati. Gini tadi Pak Febrio kan menyebut 2022 targetnya 5,2, realisasi 5,3. Tapi itu agak jarang begitu ya. Karena di 2023 aja misalnya targetnya 5,3 sampai sekarang semester 1 baru 5,1 kan ya. Jadi biasanya memang tergelincir ke bawah gitu. Jadi 5,2 ini juga ada kemungkinan besar tergelincir ke bawah ya. Jadi lebih rendah dari 5,2. Global prediksi tahun depan kalau IMF prediksikan Indonesia itu 5%, berarti sama dengan prediksinya tahun ini 5%. Mitra dagang utama kita walau global itu secara keseluruhan PDB ya, itu dari 3,5% tahun kemarin diprediksikan hanya 3% tahun ini, tahun depan juga 3%. Ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah dua mitra terbesar kita, China prediksinya tahun ini 5,2, tahun depan 4,5. Nah, Amerika prediksi tahun ini 1,8, tahun depan 1%. Nah, jadi itu dua yang terbesar. Artinya potensi untuk kemudian di bawah 5,2% itu saya pikir sangat mungkin terjadi. Ya, yang lain realistis. Nah, tapi yang sebetulnya yang lebih PR terbesar sebetulnya tadi satu masalah kemiskinan. Ini kaitannya tadi adalah kita bukan hanya pertumbuhan kan. Jadi tapi kita melihat dari sisi pemerataan. Makanya kualitasnya. Ya. Bagaimana memeratakan kue ekonomi ini ya supaya dia bisa betul-betul mengentaskan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja. Nah, target kemiskinannya memang luar biasa di sini 7,5%. Ya. 6,5 sampai 7,5 ya. 6,5 sampai 7,5%, bahkan 6,5 ya. Ini yang lebih optimis lagi. Faktanya sekarang 9,4%. Ya, secara historis kita tidak pernah mencapai turun 1% hanya dalam waktu 1 tahun. Ya, ini belum pernah ya. Jadi ini yang menurut saya yang kemiskinan ini memang agak kurang realistis ya kalau saya melihat di sini. Tapi itu justru PR-nya karena kalau kita melihat catatan ya memang kalau kita lihat selama ini kemiskinan orang yang di bawah garis kemiskinan turun. Pengangguran itu juga turun. Tapi jumlah yang di sekitar garis kemiskinan itu masih sangat banyak ya dan pengangguran itu bahkan masih relatif lebih tinggi semuanya dibandingkan kondisi pra-pandemi gitu. Jadi belum kembali ke posisi pra-pandemi baik kemiskinan maupun angka penganggurannya. Ini menarik Pak Febrio, memang kita ingin menurunkan angka kemiskinan, tapi kalau memang angkanya tadi seperti yang disampaikan di dalam pidato, apakah cukup realistis? Tapi dijawabnya nanti selepas jeda dan pemirsa tetap bersama kami, Live Event akan kembali selepas jeda berikut ini.